Alhamdulillah. Nah, ini saya sebagai dosen Fakultas Pertanian Universitas Borobudur, Jakarta, yang mana pada hari ini mendapatkan tugas ya untuk memberikan materi kuliah ilmu sosiologi pertanian, ya, yang mana saya perkenalkan dulu, nama saya Insinyur Muhammad Husni MM, ya, yang mana sebagai dosen di Fakultas Pertanian Universitas Borobudur, dan Anda semua juga yang pada hari ini ikut mengikuti materi kuliah sosiologi pertanian. Saya nanti kalau Anda kebetulan lagi datang ke kampus, silakan ke Fakultas Sekretariat Fakultas Pertanian. Nah, sekarang ini karena memang sedang sistem diadakannya perkuliahan dengan e-learning atau online, ya. Jadi materi ini saya sampaikan dalam bentuk e-learning, ya. Jadi Anda walaupun jauh tapi tetap mendengarkan materi kuliah yang akan saya sampaikan nanti. Baiklah, untuk e-learning ini diharapkan Anda semuanya mendengarkan dan menyimak ya apa yang disampaikan oleh saya, ya, dijelaskan dengan materi-materi yang sudah saya siapkan. Jadi saya memberikan materi sosiologi pertanian yang mana di sini akan membicarakan tentang bagaimana hubungan manusia ya yang hidup di suatu wilayah atau di suatu daerah, dia bermasyarakat, dia berbudaya, khususnya untuk apa budaya adat istiadat yang dilaksanakan itu terutama di bidang pertanian. Jadi sosiologi pertanian. Untuk apa? Untuk memberikan ketentraman, ketenangan, kebahagiaan di wilayah tersebut, ya, baik di kota maupun di desa, dengan bekerja sama untuk mendapatkan ya bahan pokok yang bersumber daripada pertanian sehingga masyarakatnya cukup untuk mendapatkan ya sandang pangan yang dibutuhkan di dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, untuk informasi selanjutnya bahwa nanti buku referensi ya yang dibutuhkan oleh Anda, silakan Anda pilih ya dari beberapa buku ini yang materinya ada di dalam ringkasan yang sudah saya buat. Jadi buku yang saya pakai yaitu adalah yang pertama Plang, ya, karangan Plang tahun 1993 dengan judul buku Sosiologi Pertanian, ya, Jakarta, diterbitkan oleh Yayasan Obor Indonesia. Kemudian yang kedua Raharjo tahun 1999 dengan judul buku Pengantar Sosiologi Pedesaan, ya, dan Pertanian, Yogyakarta, penerbitnya Gajah Mada University Press. Kemudian yang ketiga Sayokya P sebagai penyunting tahun 1999 dengan judul Sosiologi Pedesaan. Yogyakarta, Gajah Mada University Press juga. Kemudian
Yang keempat, Sukanto S. Tahun 1994 dengan judul buku Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta, penerbit PT Raja Grafindo Persada. Kemudian yang kelima, Wiriat Maja S. tahun 1991 dengan judul buku Pokok-pokok Sosiologi Pedesaan. Jakarta, penerbit Yasa Guna. Nah, inilah diantara buku-buku yang Anda perlu miliki, dan juga salah satu atau dua atau semuanya juga tidak apa-apa, itu lebih baik karena akan menambah luasnya, dalamnya ilmu Anda di dalam mempelajari tentang ilmu sosiologi pertanian. Nah, selanjutnya pokok bahasan atau materi pembelajaran, ya. Yang mana pertemuan pertama ini saya memberikan materi tentang pendahuluan, ya, sejarah dan perkembangan daripada ilmu sosiologi pertanian, yang mana nanti akan dijelaskan tentang arti sosiologi tersebut. Kemudian yang kedua, proses dan interaksi sosial, ya. Bagaimana masyarakat di Indonesia ini terjadi proses interaksi sosial, ya. Bahkan di tingkat negara-negara lain di dunia, ya. Jepang misalnya, bagaimana kebudayaan interaksi sosialnya, Amerika, Cina, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, komunitas lingkungan desa. Apa saja yang ada di lingkungan desa, komunitas tersebut. Kemudian struktur biofisik desa, ya, yang keempat. Yang kelima, kebudayaan dalam komunitas pertanian desa, ya. Yang keenam, kebudayaan dalam komunitas masyarakat. Ketujuh, jenis-jenis pertanian. Nah, nanti akan kita pelajari itu. Jenis-jenis pertanian apa saja bidangnya yang kita pelajari, yang kita ketahui, yang bisa kita budidayakan dan kita bisa manfaatkan sehingga hasil dari produk pertanian itu dapat membuat suatu masyarakat di desa maupun di kota cukup untuk memenuhi sandang pangannya, ya. Karena kita ketahui di seluruh dunia manusia itu tidak bisa lepas daripada tidak memanfaatkan, tidak memakan hasil-hasil dari pertanian. Karena kita sudah mengetahui, ya, bahwa dari pagi kita bangun tidur, ya, kita beraktivitas, ya, kita makan, kita minum, semua yang kita minum itu sumbernya daripada hasil produk pertanian. Contohnya saja, ya, Anda minum kopi pagi-pagi, minum teh manis atau minum susu, itu hasil dari pertanian, ya. Atau minum jus alpukat, jus tomat, nah, jus durian dan lain-lain, itu hasil dari pertanian. Kemudian Anda makan nasi, sumbernya dari padi, ya, tanaman padi. Kemudian lauk pauknya tempe, tahu dari kedelai.
Ya, kemudian dagingnya dari ayam peternak, ikannya dari ternak ikan. Nah, inilah semua sumber daripada pertanian, hasil produk pertanian itu dimanfaatkan kira-kira hampir kurang lebih 90% oleh seluruh makhluk manusia. Ya. Sebagian ada yang kimia. Nah, jadi beruntung sekali Anda yang sekarang ini kuliah di Fakultas Pertanian karena Anda akan bisa mengambil manfaat sebesar-besarnya. Anda mau jadi agribisnis, ya, bisnisnya tentang produk-produk hasil panen pertanian dijual sehingga dapat keuntungan besar. Kemudian Anda mau jadi agroteknologinya, membudidayakan tanaman dengan teknologi yang mana kita menanam tomat, ya, dengan sistem hidroponik, menanam tanaman lainnya dengan sistem teknologi, maka kita akan dapat menghasilkan produk yang dalam waktu singkat bisa panen dan menghasilkan keuntungan yang besar. Nah, kemudian yang ke-8 kita UTS, ujian tengah semester, daripada materi-materi yang telah saya sampaikan dari 1 sampai 7. Kemudian dilanjutkan kelompok pelapisan sosial yang ke-9. Ya, di masyarakat itu ada yang tingkatannya rendah, menengah, atas. Nah, itu tingkatan sosial. Tapi tetap kita harus bersatu, gotong royong ya untuk melaksanakan kebudayaan di masyarakat. Yang ke-10 kelompok dan organisasi sosial. Ya. Organisasi apa saja yang ada di lingkungan daerah tersebut. Nah, kemudian yang ke-11 lembaga sosial. Lembaga apa saja yang ada di lingkungan tersebut yang membidangi kebudayaan dan masyarakat pertanian. Kemudian di sini kita bahas lagi tentang mahasiswa pertanian ya, di desa. Dan juga nanti di kota juga kita akan bahas. Kemudian ke-13 proses dan interaksi sosial masyarakat pedesaan. Yang ke-14 pembangunan masyarakat desa pertanian. Nah, jadi di desa ya masyarakatnya kita bangun pertaniannya sehingga berkembang. Ke-15 globalisasi pertanian, perubahan sosial. Jadi dengan sekarang ini zaman globalisasi, ya, zaman informasi, zaman teknologi, pertanian masuk ke dalamnya, sehingga terjadilah perubahan sosial yang sangat besar sekali, sehingga masyarakat di kota maupun di desa semuanya berusaha untuk meningkatkan hasil produksi pertanian, sehingga bisa memberikan kecukupan sandang pangan wilayahnya dan negaranya, bahkan sampai ke ekspor impor. Ya, kalau berlebih diekspor itu hasil pertanian kita, kalau kurang ya kita mengimpor. Nah, tapi inilah urusan daripada pemerintahan kita. Nanti mudah-mudahan kita mengharapkan Indonesia ini yang negara agraris ya bisa menghasilkan sumber-sumber pertanian ya, sehingga bisa mencukupi rakyat Indonesia ya. Kemudian yang ke-16 yaitu ujian akhir semester ya. Materinya dari setelah UTS sampai dengan pertemuan ke-15. Ya, inilah nanti baru akan saya nilai UTS-nya sudah ada, UAS-nya ada, kemudian
kehadiran di dalam Anda ikuti e-learning ini ada. Kemudian nanti ada tugas saya nilai. Ya mudah-mudahan diharapkan Anda mendapatkan nilainya yang bagus. Ya, mau kan semuanya nilainya bagus? Ya, nilainya nanti ada yang E bagi yang nggak pernah masuk, nggak ikut UTS, ada yang C, ada yang D, ada yang C, ada yang B, ada yang A. Diharapkan Anda dapat B atau A diharapkan. Tapi ikutilah semua program-program yang sudah kita rencanakan. Nah, kemudian sejarah singkat sosiologi. Dalam fase permulaan dari sosiologi, ia berpangkal pada filsafat yang dikenal dengan ibu ilmu pengetahuan. Ya, contohnya Plato, ya, dari 429 sampai 374 sebelum Masehi membahas unsur-unsur sosiologi dalam pembahasan tentang negara. Jadi sebelum Masehi juga ahli-ahli ilmu pengetahuan mempelajari sosiologi ini, ya, terutama di negara atau wilayahnya masing-masing. Kemudian Aristoteles 384 sampai 322 sebelum Masehi membahas unsur-unsur sosiologi dalam hubungannya dengan etika sosial, yaitu bagaimana dasolen, tingkah laku manusia dalam hubungannya dengan sesama manusia atau dalam kehidupan sosialnya. Kemudian Machiavelli, ya, tahun 1469 sampai 1527 membahas faktor negara dengan unsur sosiologi, yaitu negara sebagai personifikasi dari kehidupan manusia sosial yang nyata. Kemudian lanjutan daripada pendapat-pendapat ini, ya, banyak sekali pendapat Jean Bodin, Ibnu Khaldun, ya, terutama nih tahun 1332 sampai 1404 mempunyai pemikiran sosiologi lebih terperinci dan lebih maju, yaitu mendahului Auguste Comte, ya. 1798 sampai 1853 yang orang pertama yang memakai istilah sosiologi dan membedakan ruang lingkup dan isi sosiologi dengan ilmu lainnya, dan seterusnya. Kemudian berkembang di Prancis, Jerman, dan Amerika Serikat, Herbert Spencer lebih jelas lagi menggunakan bentuk bahkan nama sosiologi, yaitu dalam tulisannya Principle of Sociology, prinsip sosiologi. Sesuai dengan perkembangannya, ya, sosiologi banyak berhubungan dengan filsafat, sejarah, dan politik. Ya. Jadi sekarang sosiologi ini makin berkembang, hubungannya dengan filsafat, sejarah, dan politik. Kemudian perkembangan sosiologi di Indonesia. Ajaran ulang yang diciptakan oleh Sri Paduka Mangkunegoro dari Surakarta antara lain mengajarkan tata hubungan antara para anggota masyarakat Jawa yang berasal dari golongan atau intergrup relasi yang berbeda-beda, banyak mengandung aspek sosial. Kemudian Ki Hajar Dewantoro, ya, pelopor pendidikan di Indonesia, ya, memberikan sumbangan yang besar dalam kepemimpinan dan kekeluargaan. Jadi sosiologi dianggap suatu ilmu kepemimpinan, ya,
dan kekeluargaan. Bagaimana dia bisa memimpin suatu wilayah daerah dan memelihara, memimpin keluarga yang dia bentuk, yang masyarakat bentuk. Kemudian pada tahun 1962, Selo Sumarjan menerbitkan buku Sosiologi dan Mengajar di UGM. Jadi di UGM mulai dipelajari tentang ilmu sosiologi. Definisi sosiologi, ya. Sosiologi berasal dari kata Latin, yaitu socius, kawan, atau sahabat, teman. Sedangkan sebagai ilmu, ia memperoleh sistematikanya logos. Sosiologos. Logos artinya menurut aturan dan susunan di kemudian hari. Kemudian Pitirin Sorokin 1928 mengatakan bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala sosial. Hubungan dan pengaruh timbal balik antara gejala sosial dengan gejala non-sosial, ciri-ciri umum semua jenis gejala sosial. Kemudian Raucek dan Warren 1962, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antar manusia dalam kelompok-kelompok. Ini pendapat dari berbagai macam ya ahli-ahli, ya, intinya sama, adalah misalnya Selo Sumarjan dan Sulaiman ya 1974 mengatakan sosiologi adalah ilmu masyarakat yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial. Kesimpulannya, ya, dari berbagai pendapat para ahli tersebut, ya, bahwa bisa kita simpulkan atau kita beri batasan tersebut karena memang memiliki kesamaan semua pendapat tersebut. Sebagai berikut, yaitu ilmu sosiologi, ilmu yang mempelajari ya tentang manusia yang hidup bersama, bercampur untuk waktu yang lama, mereka sadar sebagai suatu kesatuan, mereka merupakan suatu sistem hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan sehingga mereka terikat satu sama yang lainnya. Nah, ini kesimpulan daripada sosiologi, ilmu sosial. Yang mana yang kita pelajari adalah sosiologi pertanian. Jadi di sini digabungkan ya, mereka manusia yang hidup bersama, bercampur untuk waktu yang lama, mereka sadar sebagai suatu kesatuan yang sama, mereka merupakan suatu sistem hidup di wilayahnya bersama yang menghasilkan kebudayaan yang sama, yang bekerja sama di bidang pertanian sehingga mereka terikat satu sama lain, yang saling bergotong royong, saling bantu-membantu sehingga hasil pertanian yang dibudidayakan, yang ditanam, dibudidayakan bisa menghasilkan produk atau panen sehingga bisa memenuhi kebutuhan untuk kebutuhan hidup masyarakat tersebut sehingga kebudayaannya makin maju bahkan terus berkembang di zaman era globalisasi ini sehingga bisa terpenuhi berlebihan untuk lingkungan masyarakat tersebut, bahkan bisa dioper ke daerah-daerah lainnya, bahkan tingkat negara bisa diekspor dan bisa diambil keuntungan yang sangat besarnya. Contohnya jika kita prinsip daripada kehidupan kita di masyarakat bidang pertanian maupun dia adanya di desa maupun di kota, kalau kita serius ya,
dengan ilmu pengetahuan kita, pengalaman kita, membudidayakan tanaman atau membudidayakan ikan, membudidayakan ternak, maka kita akan mendapat keuntungan yang sangat besar sekali. Manfaat untuk diri sendiri, untuk orang lain, bahkan untuk kita mendapat keuntungan dalam bentuk materi. Contohnya saja, kalau kita membudidayakan tanaman cabai, ya, bayangkan kita nanam satu benih saja bisa menghasilkan cabai hingga kurang lebih 40-50 cabai. Di dalam cabai itu ada biji lagi dan kita jadikan benih, kita tanam lagi banyak. Kemudian jika sudah panen, kita akan mendapat keuntungan berkali lipat. Nah, itu di bidang pertanian tanaman cabai. Apalagi kalau kita mengembangkan budidaya ternak ayam. Bayangkan, kita beli telurnya, kemudian ditetaskan, ya, kemudian kita ternak, maka kita bisa menghasilkan telur ayam yang mana dimakan oleh jutaan manusia di seluruh dunia. Kemudian dagingnya begitu juga dimanfaatkan, digunakan, dimakan oleh manusia di seluruh dunia. Maka kalau kita dengan skala besar, kita bisa mengambil keuntungan yang besar, ya. Demikianlah sementara materi kuliah Sosiologi Pertanian ini di awal pertemuan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan Anda memahaminya. Silakan membacanya selanjutnya, memahaminya dan mendengarkannya. Mudah-mudahan kita semuanya sehat walafiat dan hidup kita bermanfaat untuk diri kita, keluarga, dan masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.